Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini dan kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal uji pengetahuan UKM PPG dalam jabatan tahun 2021, materi pedagogik karakteristik pembelajaran abad 21. Namun sebelum kita lanjut membahas latihan soal dan juga pembahasannya, silakan bagi Bapak Ibu yang belum menekan tombol subscribe-nya agar segera menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar channel ini dapat terus berkembang dan saya akan makin termotivasi lagi untuk membuat video-video berikutnya. Baik, kita langsung saja latihan soal uji pengetahuan UKM PPG dalam jabatan tahun 2021, materi pedagogik karakteristik pembelajaran abad 21. Baik, kita masuk ke soal pertama. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah: A. Semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik. B. Peningkatan jumlah kepemilikan perangkat TIK. C. Berkembangnya masif online open course. D. Banyaknya media pembelajaran berkualitas. Dan E. Standar kompetensi guru yang meningkat. Berapa hal ini yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21? Yang pertama, belajar tidak lagi terbatas pada paket-paket pengetahuan terstruktur, namun belajar tanpa batas sesuai dengan minat. Kemudian yang kedua, pola belajar menjadi lebih informal. Yang ketiga, keterampilan belajar mandiri semakin berperan penting. Kemudian yang keempat, banyak cara untuk belajar dan banyak sumber yang bisa diakses seiring pertumbuhan MOOC secara besar-besaran. MOOC itu apa Bapak Ibu? MOOC itu adalah Massive Online Open Course. Jadi kursus pembelajaran online ya, contohnya seperti Ruang Guru. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. B. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Dan E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Jadi jawaban yang benar adalah D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Guru efektif berangkat dari pemahaman peserta didiknya, bukan gelas kosong, karena generasi Z memiliki aksesibilitas yang lebih baik terhadap sumber belajar atau sumber belajar digital atau online. Guru efektif tidak berfokus kepada penyajian fakta dan konten, namun mengarah ke pengembangan keterampilan belajar peserta didik ya. Jadi mengarah pada pengembangan keterampilan belajar peserta didik. Ya, seperti itu jawabannya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z? Adalah A. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. B. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan. C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. D. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik. Dan E. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Jadi yang paling efektif itu Bapak Ibu adalah C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil ya, karena memiliki rentang perhatian pendek atau dengan kata lain sulit untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu lama. Jadi yang paling efektif itu kita membuat atau mengemas materi yang besar tadi, kita kelompokkan atau kita buat menjadi topik-topik yang kecil agar efektif, karena seperti kita ketahui bahwa rentang perhatian manusia semakin pendek antara di kisaran 8 detik ya, seperti itu untuk generasi Z. Baik, selanjutnya soal keempat. Guru memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan kebutuhan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah A. Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. B. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. D. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. E. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. Pembahasannya adalah ada beberapa hal yang penting diperhatikan oleh guru untuk mengembangkan pembelajaran abad 21 ini, yaitu 1. Penguatan tugas utama sebagai perancang pembelajaran. 2. Menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. 3. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Serta yang keempat, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran.
Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi soal ke-6. Guru perlu bersikap luwes dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian A. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional. B. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. C. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. D. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. Dan E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Karena guru perlu bersikap luwes dalam merancang pembelajaran abad 21, jawabannya paling tepat adalah E atau 5. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal ke-7. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini kecuali 1. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. 2. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar dan metakognisi. C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab dan mencipta. 4 atau D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi dan pemahaman teknologi. Dan E atau 5. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi dan keterampilan kognisi. Jawabannya adalah di sini ada kata-kata kecuali Bapak Ibu. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini kecuali, berarti yang bukan ya. Pembelajaran abad 21 itu seperti kita ketahui bahwa ada komunikasi, kemudian ada kolaborasi, kemudian ada berpikir tingkat tinggi, kemudian ada di sini ada mencipta, termasuk juga ke dalam pembelajaran 21 ini seperti ada di taksonomi Bloom. Jadi yang bukan adalah D atau 4, penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi dan pemahaman teknologi. Selanjutnya soal nomor 8. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah 1. Bermain peran dan simulasi. 2. Pembelajaran berbasis proyek. 3. Pembelajaran kontekstual. 4. Pembelajaran kooperatif. Dan 5. Pembelajaran diskusi online. Di sini ada kata kunci yaitu dihasilkannya produk. Ya. Berarti produk itu merupakan hasil dari sebuah pembelajaran yang berbasis proyek ya, atau PJBL, Project Based Learning ya. Kita lanjut lagi ke soal ke-9. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik. B. Pemahaman terhadap peserta didik. C. Strategi pembelajaran. D. Pemahaman materi pembelajaran. Dan E. Pengelolaan pembelajaran. Jawabannya adalah C. Strategi pembelajaran. Kita lanjutkan soal ke-10. Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPEC dalam domain A. Rancangan kurikulum. B. Pengelolaan pembelajaran. C. Upaya memahami peserta didik. D. Memahami materi pembelajaran. Dan E. Mempresentasikan data. Jawabannya untuk soal nomor 10 ini adalah D. Memahami materi pembelajaran ya. Agar materi pelajaran mudah dipahami, maka guru menggunakan animasi video yang tentu saja ini merupakan penerapan TPEC dalam kegiatan pembelajaran. Baik, sepertinya itu saja latihan soal untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.